Jadi kalau memakai baju misalkan di rumah, nah, walaupun ada anak kecil, apalagi ada orang tua, ya jangan di depan mereka. Akan tetapi masuk ke kamar dulu, terus memakai baju. Seperti itu agar kita terlihat sopan. Karena kalau kita memakai baju di depan orang-orang tua kita atau saudara kita, nanti kita harga dirinya berkurang. Yang keempat, tidak memakai baju yang ketat sehingga tampak bentuk badan. Yang lebih buruk lagi bagi para wanita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ada dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum pernah melihat sekarang, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi, mereka menggunakan untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, berjalan dengan menggoyang-goyangkan pundaknya dan berlenggak-lenggok kepalanya bagaikan punuk unta yang condong atau memakai sanggul. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan dapat mencium baunya surga. Padahal wanginya surga telah dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian yang sangat jauh. Kata ulama, ada yang berpendapat bahwasanya mencium bau surga atau bau surga itu dapat tercium dari jarak kurang lebih 200 tahun perjalanan. Masya Allah, 200 tahun perjalanan, kita belum sampai ke tempatnya sudah tercium baunya. Nah, apabila para perempuan memakai pakaian-pakaian ketat yang terlihat misalkan dadanya atau lekuk paha atau pantat dan sebagainya, itu kalau tidak berubah sampai meninggal, nanti takutnya diancam dengan hadis ini, tidak akan dapat masuk surga, bahkan mencium bau surga pun tidak bisa. Na'udzubillah. Nah, kita sebagai seorang muslimah terutama ya, kita harusnya takut ya yang namanya ancaman seperti ini, karena ini sangat mengerikan ya, karena ancamannya yaitu neraka, sangat mengerikan. Makanya kita kalau bisa, minimal kalau belum bisa memakai rok ya, kan anak sekarang kan kalau disuruh memakai rok kan perempuan kan malu ya, banyak yang malu padahal bagus ya. Ya minimal kalau belum bisa itu, minimal pakai celana yang longgar. Boleh pakai jeans tapi jeans yang longgar ya. Ukurannya jangan ketat. Boleh pakai misalkan atasan yang model kekinian tapi agak longgar, jangan sampai ketat banget ya. Kalau ketat banget nanti bahaya, bisa dipandang laki-laki yang bukan mahram, jadi menjadi dosa. Bagi laki-laki alangkah lebih baiknya kalau berpakaian yang biasa-biasa aja ya, jangan pakaiannya juga ketat banget, juga nggak bagus ya. Misalkan ngikutin tren ya, pakai celana yang sobek-sobek atau yang sangat ketat, pensil dan sebagainya, atau kaos yang terlalu ketat juga, itu bahaya ya. Yang sudah agak tidak muat masih dipakai, bahayanya bagaimana? Kalau kamu sholat ya, kalau kamu sholat pakai celana ketat, yang laki-laki kaosnya juga ketat, nanti pas kamu ruku, aurat yang bagian belakang di atas pantat kelihatan. Kalau kelihatan jadi tidak sah sholatnya. Makanya pakaiannya yang biasa-biasa aja, laki-laki maupun perempuan. Sekarang nomor 5, di antara adab-adab ketika memakai baju, niat soleh dan solehah ketika akan memakai baju, seperti untuk mengikuti perintah syariat, mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus soleh, serta untuk menunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan sampai memakai baju niat untuk pamer ya. Pamer di sini maksudnya mencari pujian manusia. Misalkan saya punya baju baru, bagus. Saya pakai niatnya biar nanti saya dipuji teman, ya. Saya dipuji oleh orang lain sehingga saya menjadi bangga diri, menjadi meremehkan orang. Seperti itu tidak boleh. Tapi niatnya harus bagus buat menutup aurat, ya. Seperti itu. Nomor 6, tidak memakai baju yang tipis sehingga tampak warna kulit, ya. Kalau punya baju yang terlalu tipis, hendaknya buat daleman aja. Jangan dipakai buat yang luaran sehingga dipakai kemana-mana. Karena nanti takutnya nembus kalau transparan. Kalau nembus nanti bisa menimbulkan fitnah. Dilihatnya kalau perempuan terlalu transparan, kulit dalamnya kelihatan, ya, berbahaya. Kalau punya baju transparan, itu buat daleman, jangan sampai pakai luaran. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, tidak pakai baju yang berwarna terlalu mencolok agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang terlalu ramenya berlebihan. Misalkan warnanya misalkan kayak apa ya? Warnanya mencolok. Misalkan sini ungu. Apa lagi? Ungu, bunga-bunga. Beda lagi warnanya di sini, di bawah beda lagi. Sepatu beda lagi, topi beda lagi misalkan ya. Nah, itu kan mencolok kan? Jadi nanti takutnya menjadi bahan pembicaraan. Memakainya warnanya yang biasa-biasa aja. Kalau putih, ya, bawahnya hitam, 2 warna boleh. Nah, misalkan sininya merah, sininya hitam, dan lain sebagainya. Intinya jangan terlalu mencolok. Selanjutnya yang ke-8, memakai baju yang berwarna putih, terutama pada hari Jumat bagi laki-laki. Karena warna putih itu warna yang paling disukai salah satu warna yang paling disukai baginda Nabi. Terutama hari Jumat, dapat pahala sunnah ketika ibadah Jumat. Bagi perempuan, warna favoritnya menurut Islam adalah yang paling bagus hitam atau yang warna gelap. Bagi perempuan ya. Kalau laki-laki putih. Yang ke-9, tidak memakai baju yang bergambar karena Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut berdasarkan hadis yang artinya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, masuk ke dalam rumahku Rasulullah SAW dan dalam rumah itu terdapat kain penutup yang menggantung dan terdapat gambar, maka aku mengetahui terdapat rasa marah pada wajah Rasulullah SAW. Maka aku memotong kain tersebut dan menjadikannya 2 bantal. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ya, tidak boleh memajang di rumah atau ada baju yang bergambar lukisan makhluk hidup, lukisan manusia atau lukisan hewan yang penuh dari ujung kepala sampai kaki, itu tidak diperkenankan ya, karena tidak boleh ya melukis makhluk hidup, itu tidak boleh, karena nanti takutnya disuruh memberikan nyawa kalau melukis seluruh makhluk atau seluruh manusia utuh atau hewan utuh. Makanya tidak boleh. Kalau foto bagaimana, Pak? Kalau foto boleh, kata ulama ya, foto ulama dipajang ya, foto Habib atau foto kita sendiri di rumah dipajang, itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu maksudnya lukisan ya, lukisan. Para pelukis kan sering melukis ya, lukis manusia itu tidak boleh, lukis binatang tidak boleh.
Seperti itu. Kalau memajang foto ulama, foto bapak ibu, itu diperbolehkan. Malah bagus ya. Nomor 10, jika memakai pakaian tidak memakai pakaian yang dilarang oleh syariat seperti sutra bagi kaum laki-laki. Saya ulangi, tidak memakai pakaian yang dilarang oleh syariat seperti memakai pakaian yang berbahan sutra bagi kaum laki-laki. Ini laki-laki harus tahu ya, tidak boleh memakai pakaian sutra yang terlalu halus, yang bahannya ada sutranya tidak boleh. Dan juga perhiasan yang berbahan emas juga tidak boleh bagi laki-laki. Jangan sampai nanti kedepannya memakai baju yang berbahan sutra atau memakai perhiasan yang berbahan emas seperti cincin emas, kalung emas, gelang emas, itu laki-laki tidak boleh. Kalau perempuan diperbolehkan karena jenis kelaminnya perempuan, berbeda dengan laki-laki. Yang ke-12, yang ke-11, tidak memakai baju yang aromanya kurang baik sehingga dapat mengganggu para malaikat dan orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan aroma yang kurang baik, sebagaimana manusia terganggu dengan hal tersebut. Jadi kalau kita memakai bajunya yang bersih. Atau ketika kita habis misalkan beraktivitas yang menghasilkan keringat, alangkah lebih baiknya kalau mau berkumpul dengan orang, kita mandi dulu ya, mandi bersih-bersih dulu, ganti baju, baru kita berkumpul kepada teman-teman atau kepada keluarga, karena nanti bisa mengganggu orang lain, bahkan malaikat pun terganggu dengan bau yang tidak sedap dari baju atau badan kita. Yang ke-12, tidak memuji pakaian yang dipakainya dan menghina pakaian orang lain. Misalkan kita punya pakaian yang bagus, ya, jangan sampai kita karena pakaian kita bagus, ketika kita melihat teman kita pakaiannya sederhana, kita menghinanya. Misalkan meskipun dalam hati ya, meskipun kamu gak ngucapin, tapi dalam hati kamu merasa lebih baik karena pakaianmu bagus, atau menghina dia, merendahkan dia, itu berdosa ya, tidak boleh ya. Kalau kita pakainya bagus ya bersyukur kepada Allah, tanpa kita menghina orang lain ya. Syukur-syukur mendoakan yang pakaiannya sederhana, mudah-mudahan pakaiannya nanti lebih baik, seperti itu. Atau dalam hati berpikir, saya ini walaupun pakaiannya lebih bagus, belum tentu di sisi Allah lebih baik dari teman saya yang pakaiannya sederhana, karena Allah melihat hati kita, bukan pakaian kita. Seperti itu ya. Jangan sampai kita merendahkan orang lain karena baju kita lebih bagus. Yang terakhir yaitu kaum lelaki tidak memakai pakaian yang menyerupai pakaian kaum perempuan, atau sebaliknya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melaknat kelompok lelaki yang menyerupai perempuan dan kelompok perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini penting sekali ya. Ini di zaman sekarang banyak banget ya. Contohnya apa? Contohnya celana jeans. Celana jeans itu kan buat laki-laki, iya kan? Itu sebenarnya celana buat laki-laki, tapi sekarang sudah ramai sekali perempuan yang memakai, ya. Itu sebenarnya kalau ngikutin syariat agama itu tidak boleh, karena tadi membentuk lekuk tubuh, ya. Kalau laki-laki masih mending, ya, karena laki-laki tidak berbeda dengan perempuan, ya.
seperti itu. Atau misalkan sebaliknya, kaum laki-laki memakai pakaian yang seperti perempuan. Biasanya ini dilakukan, biasanya ini terjadi di aksesoris seperti gelang dan kalung. Itu juga perhiasannya perempuan. Kalau cincin laki-laki boleh, tapi kalau gelang sama kalung itu tidak boleh, karena itu buat perempuan. Kalau kalian laki-laki memakai kalung apapun, mau kalung perak, emas dan sebagainya, atau gelang perak atau gelang karat dan sebagainya, itu tidak boleh, karena maksudnya tadi hadis menyerupai pakaian perempuan, ya, seperti itu. Kalau perempuan ya boleh perhiasan, tapi kalau laki-laki jangan, ya, seperti itu. Ingat ya, kita laki-laki memakai pakaian laki-laki, perempuan memakai pakaian perempuan. Kalau bisa pakai rok yang perempuan mulai sekarang, ya. Nggak usah malu, ya. Kita ini mau beribadah, mau berbuat baik, jangan malu. Kalau malu nanti nggak berubah-berubah, ya. Seperti itu. Kalau malu nanti kita yang rugi sendiri. Itu dari Bapak yang bisa dijelaskan adab mengenai adab-adab ketika memakai baju. Ada 13, ya. Mohon ditulis tadi, ya, yang dijelaskan, ya, nanti ditulis di komentar nama, kelas, di bawahnya adab-adab memakai baju 1 sampai 13. Yang belum sempat nulis dari nomor pertama boleh nanti menyusul, diputar lagi. Sekarang masuk ke adab-adab ketika melepas baju, ya. Yang pertama, memulai melepas baju dari sebelah kiri. Kalau memakai baju dari sebelah kanan berbeda dengan melepas baju. Kalau melepas baju dari bagian kiri, melepas baju, melepas celana, melepas sendal dan sebagainya, itu dimulai dari arah kiri. Sebaliknya, yang kedua, melepas baju dalam posisi berdiri. Sunnahnya berdiri, ya. Kalau melepas kaos atau baju itu dalam keadaan berdiri, tangan kiri dulu bagian ininya. Yang ketiga, di antara adab-adab ketika melepas baju, jika akan melepas pakaian yang menutup auratnya, maka bacalah doa sebagai berikut. Ini doanya dihafalin, gampang, pendek. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Saya ulangi, ya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illallah. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la. Kalau mau mencopot pakaian yang auratnya terbuka, misalkan perempuan kan auratnya kan banyak kan, pas buka sebelum itu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Terlebih di WC. Kalau di WC kan sering kan harus buka aurat kan. Di WC bacanya dalam hati pas di dalam WC. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya adalah, saya jelasin. Artinya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya penutup antara mata para jin dan aurat manusia, yaitu jika seorang lelaki muslim atau perempuan membaca doa sebagai berikut yang tadi Bapak bacakan, yaitu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Jadi kalau kalian nggak baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, aurat kalian dilihat oleh jin, ya. Malu nggak? Malu kalau kita dibuka hijabnya, malu kita dilihat. Tapi kalau kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu ketika buka baju dalam hati, ketika di WC, kalau di luar WC diucapin Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka dia jin nggak bisa melihat aurat kita, atau maaf kelamin kita, atau bagian-bagian yang tidak boleh dilihat orang, seperti itu, ya. Kalau sering-sering dilihat jin nanti bahaya, ya, bahaya, mempengaruhi psikologis, ya, mempengaruhi psikologis. Kalau nggak pernah baca seperti itu, nanti kalau sering-sering dilihat jin, nanti
takutnya nanti bisa dibisikin, bisa dia mengganggu kitanya, atau dia menikmati melihat kita dong. Nah, menikmati yang jin-jin jahat ya, jin jahat melihat kita, berarti kehormatan kita terenggut walaupun oleh jin. Ya, seperti itu. Itulah Islam ya. Islam mengajarkan yang namanya rasa malu yang sangat tinggi. Bahkan sama jin pun kita harus malu. Jin yang kelihatan ya. Seperti apalagi sama manusia yang kelihatan. Sama jin aja disuruh malu, apalagi sama manusia. Yang keempat, pakaian yang telah dilepas tidak diletakkan di kamar mandi umum. Nah, misalkan di rumah nih ya, kamar mandi kita kan buat gantian nama ibu, bapak, ya kan, nama kakak dan sebagainya, adik. Nah, pakaian kalian ketika mandi jangan dicantolin di cantolan WC. Nah, bawa kalau udah mandi, kalau nggak dipakai lagi kotor, bawa ditaruh ember ya. Karena kalau diletakkan di WC, digantung di situ. Nah, di WC kan tempatnya jin berkumpul, tempatnya setan, jin, dedemit ya, itu berkumpul di situ tuh ya. Kalau kalian bajunya di situ, nggak dibawa keluar, nempel di situ jin. Kalau udah nempel, nanti kamu pakai besoknya, kalau masih nempel, nah kamu diganggu. Nauzubillah min dzalik, diganggu jin, dibisik-bisikin ya. Terus apalagi takutnya nanti kalau lemah iman bisa kesurupan, nauzubillah ya. Yang terakhir ya, adab ketika melepas baju. Tidak melepas pakaian di hadapan orang kecuali jika dalam keadaan darurat. Sama ini seperti yang tadi ya, yang adab memakai baju nggak boleh di hadapan orang. Ketika melepas pun tidak boleh di hadapan orang tua atau kakak atau adik. Tapi kita masuk kamar dulu, ganti di dalam situ. Itu saja ya yang bisa Bapak jelaskan dari adab memakai baju dan melepas baju. Ada 13 adab memakai baju dan ada 5 adab melepas baju. Pak Wisnu harapkan setelah ini nanti kalian kan sudah mencatat. Nah, catatan itu nanti ditulis di komentar dengan seperti ini, nama, kelas, di bawahnya adab memakai baju ada 13, adab melepas baju ada 5. Seperti itu ya. Pak Wisnu ulangin. Setelah ini kalian menulis di kolom komentar nama, kelas, di bawahnya adab memakai baju ada 13 dan adab melepas baju ada 5. Syukur-syukur nanti di rumah dihafalin. Kalau nggak bisa dihafalin, minimal dilaksanakan sebisanya, pelan-pelan, bertahap. Tulisannya boleh ditempel di kamar biar kita ingat, kita pas lewat iseng-iseng, oh ya ada adab yang diajarin Pak Wisnu ya. Nah, baca dulu biar nanti tidak lupa, bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Nah, demikian penjelasan yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Ntar kalau mau bertanya, Japri boleh bertanyanya, tapi untuk menulis jawaban tetap di kolom komentar biar efisien ya. Udah habis Pak. Ya udah, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.